Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di Aksi Nyata 3, Perencanaan Pembelajaran PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membuat atau memodifikasi modul ajar. Bersama saya, Justina Tribudi Pamularsi, TK Santo Fransiskus Kayu Putih, Jakarta. Sebelum kita membuat atau memodifikasi modul ajar, kita harus memahami cara merumuskan asesmen pembelajaran pada jenjang PAUD. Kita akan mendalami apa itu asesmen otentik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan murid, sehingga kita dapat mendesain modul ajar PAUD. Asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran. Dengan asesmen, kita mempunyai informasi holistik untuk ketercapaian kompetensi murid. Bagaimana bentuk asesmen di PAUD? Kita akan memahami terlebih dahulu mengenai karakteristik pembelajaran di PAUD. Pembelajaran di PAUD menggunakan metode bermain belajar. Kita sebagai pendidik diajak untuk hadir di setiap kegiatan untuk mengobservasi, mendokumentasikan, mencatat, melakukan pendampingan, memberikan tanggapan, dan umpan balik. Dalam pelaksanaan asesmen di PAUD, guru harus memaknai atau menginterpretasikan setiap kegiatan atau tingkah laku murid. Di PAUD ada yang namanya asesmen otentik. Apa itu asesmen otentik? Asesmen otentik yaitu penilaian terhadap murid berdasar pada fakta yang sesungguhnya atau yang dinamakan sebagai data otentik, bukan pada data subjektif guru. Prinsip asesmen otentik didasarkan pada data faktual di lapangan, maka dalam pelaksanaannya, perubahan teknik asesmen disesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid. Apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar sama seperti RPP yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Komponen modul ajar terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran. Harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang menentukan kegiatan belajar, sumber daya, kesesuaian keberagaman murid, dan metode asesmen. 2. Kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah konkret yang menyesuaikan kebutuhan belajar murid. 3. Rencana asesmen mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Kriteria penilaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 4. Media pembelajaran. Kriteria yang harus dimiliki modul ajar yaitu 1. Esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. 2. Menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan murid secara aktif. 3. Relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. 4. Berkesinambungan. Keterkaitan antara alur pembelajaran dengan fase belajar murid. Membuat modul ajar. Kita menggunakan topik sebagai payung besar dari rencana pembelajaran. Dalam menentukan topik, kita lihat dari tujuan pembelajaran. Jika topik sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat peta konsep. Identifikasi dan kelompokkanlah beberapa konsep seperti perasaan, kata kerja, waktu, benda, dan lain-lain. Peta konsep membantu kita untuk merencanakan kegiatan bermain, penyediaan alat dan bahan, pengembangan ide-ide dan gagasan, juga mengenalkan
kosakata baru kepada murid. Topik dapat juga kita sesuaikan dengan minat murid. Jadi, tidak terikat pada satu topik. Jika murid masih tertarik, guru dapat membantu untuk mengembangkan ide, gagasan, dan bereksplorasi dalam perencanaan berkelanjutan. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, maka kita dapat menurunkannya ke dalam tujuan kegiatan bermain. Dengan melihat topik, peta konsep, dan tujuan kegiatan bermain, kita dapat merancang dan mengembangkan jenis permainan yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, kegiatan bermain tidak harus selesai dalam satu hari, bisa diteruskan dan dikembangkan pada hari berikutnya. Secara garis besar, terdapat 3 bagian dalam rencana kegiatan bermain, yaitu 1. Pembukaan. Rancanglah beberapa hal seperti rencanakan rutinitas sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah. 2. Kegiatan inti. Jelaskanlah lebih rinci kegiatan bermain murid. Tuliskanlah tahapan yang akan ingin kita lakukan. Rencanakan aturan bermain serta pertanyaan pemantik. 3. Kegiatan penutup. Berfokus pada penguatan konsep yang telah dibangun murid sesuai dengan perencanaan dan merancang beberapa pertanyaan sebagai refleksi murid. Berikanlah apresiasi atas perilaku positif dan rutinitas pulang. Dalam pembuatan modul ajar, kita akan mencantumkan rencana refleksi dan asesmen. Perencanaan refleksi dan asesmen dapat kita rancang sesuai dengan kegiatan bermain murid. Hasil analisisnya merupakan pijakan atau landasan kita untuk dapat mengembangkan pembelajaran murid selanjutnya. Bagaimana cara kita memodifikasi modul ajar PAUD? Kemendikbudristek sudah menyediakan beberapa contoh modul ajar PAUD yang bisa kita akses, dan pada pelaksanaannya kita diperbolehkan untuk memodifikasi modul ajar tersebut. Apa itu pengembangan modul ajar? Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk membuat modul ajar baru atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid.